spooky now. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu dan rezekinya lancar. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film psikopat yang berjudul Some Like It Rare. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang punya toko daging, tapi yang mereka jual ternyata bukan daging biasa, melainkan daging manusia. Bagaimanakah kisah film psikopat yang sangat mengerikan ini? Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan pasutri, mereka bernama Vincent dan Sophie. Mereka ini mempunyai usaha toko daging, akan tetapi toko mereka ini sepi pengunjung, bahkan hampir bangkrut. Dikarenakan orang-orang yang tinggal di sekitar mereka banyak memperbaiki pola makan, jadi mereka tidak makan daging lagi, mereka hanya makan makanan sayur-sayuran atau disebutnya orang vegetarian. Dan pada hari itu, tiba-tiba saja toko mereka diserang oleh sekelompok orang vegetarian yang memakai topeng hewan secara brutal. Menurut mereka ini, hewan seharusnya tidak dimakan. Oleh sebab itu, mereka sering bikin kerusuhan di toko daging. Dan toko daging pasutri ini salah satunya jadi dihancurkan. Setelah kejadian itu, Vincent dan Sophie berkunjung ke rumah temannya di saat mereka sedang curhat tentang kesedihannya karena usahanya hampir bangkrut. Namun si temannya ini yang kebetulan punya toko daging juga malah pamer akan kesombongannya karena usaha temannya ini sedang sukses di puncak karir. Singkat cerita, di perjalanan pulang, Sophie merasa kesal sampai dirinya meminta cerai. Sophie menyesal menikah dengan Vincent karena hidupnya menjadi sulit, berbeda dengan temannya tadi yang kaya dan sukses. Mendengar hal tersebut, Vincent lantas emosi dan secara kebetulan Vincent melihat ada salah satu pelaku pengerusakan tokonya. Vincent berniat akan menyenggol sepeda orang itu, namun penyerepetan itu lepas kendali dengan mobilnya sehingga melindas pria itu hingga tewas seketika. Pasutri ini sangat panik karena takut diketahui aksinya oleh polisi dan otomatis pasti mereka dipenjara. Daripada mereka dipenjara, akhirnya tanpa pikir panjang, mayat pria itu dibawa ke toko daging mereka. Agar menghilangkan jejak, si Vincent berniat mayatnya untuk dipotong dan rencananya akan dibuang bersama sisa daging busuk dari toko mereka. Di sini pun terlihat Vincent sudah telaten dan ahli terbiasa memotong daging. Saat proses pemotongan mayat, salah satu potongan telinganya jatuh ke lantai yang lalu dimakan oleh anjingnya Vincent. Di keesokan hari, Vincent dikejutkan oleh Sophie karena daging si korban kemarin ternyata dijual oleh Sophie ke pelanggan tokonya. Dan masalahnya ini dimulai, daging manusia ini malah laku. Bahkan ada ibu-ibu pembeli yang sampai balik lagi, mau beli lagi dan bertanya daging yang dijual rasanya berbeda karena lebih enak dari biasanya. Saat ditanya pertanyaan itu daging apa, Vincent hanya bisa mengarang. Vincent berkata bahwa itu hanya daging babi dari luar negeri. Setelah ibu-ibu itu pergi, Vincent bergegas berkemas akan membuang sisa dagingnya karena seharusnya tidak dijual. Namun justru menurut istrinya lebih baik dijual saja karena mereka bisa untung besar. Awalnya Vincent tidak setuju, namun tiba-tiba toko mereka ramai pelanggan dikarenakan berkat si ibu-ibu yang beli daging tadi sebelumnya memberitahukan kepada orang-orang kalau daging yang dijual di toko ini tentu sangatlah enak. Dan karena banyak peminat membludak, akhirnya Vincent terpaksa melanjutkan menjual daging manusia. Di suatu sisi juga untungnya juga sangat besar. Bahkan salah satu polisi juga ikut beli daging itu dan si polisi ini tentu saja tidak tahu bahwa
bahwa yang dia beli adalah daging manusia. Karena penasaran, akhirnya si Vincent mencoba mencicipi daging korbannya. Dan saat dia cicipi, dan benar saja rasanya memang lebih enak dibanding daging biasanya. Dan seketika si Sophie mempunyai ide gila. Mereka harus mencari korban lagi supaya tetap jualan daging manusia. Dan mereka berencana mau menghabisi orang vegetarian yang waktu itu merusak toko mereka, agar balas dendamnya terpenuhi. Dan lumayan juga mereka bisa untung banyak dan kaya raya. Di keesokan hari, anak perempuan Pasutri ini mengenalkan pacarnya. Dan ternyata sang pacar anaknya ini adalah vegetarian. Dia tidak mau makan daging. Bahkan di sini si pacar juga berkata bahwa orang-orang yang jualan daging itu sangat jahat. Dan setelah kejadian itu pun yang ada Vincent dan Sophie semakin tidak suka sama orang-orang vegetarian. Singkat cerita, mereka akhirnya datang ke sebuah restoran yang memang dikhususkan orang vegetarian. Dan di sana mereka mulai mencari orang yang mana yang cocok untuk menjadi korban mereka. Setelah mengamati, akhirnya Pasutri ini menemukan target seorang pria yang sangat gemuk. Dagingnya tentunya pasti banyak. Akan tetapi di sini Vincent masih belum berani jika saja harus menghabisi seseorang yang tidak bersalah. Dan dia malah kabur. Di keesokan hari, mereka usaha kembali. Kali ini Vincent dan Sophie pura-pura menjadi aktivis vegetarian. Tugasnya mengajak orang-orang supaya berubah menjadi vegetarian, tidak makan daging lagi. Namun kalian tahu sendiri tujuan mereka supaya mereka bisa dekat dengan calon-calon korbannya. Di sana terlihat pria kurus vegetarian yang terpancing saat ada kesempatan. Pasutri ini akan memulai aksinya dan akan menjadikan pria ini korbannya. Akan tetapi si pria ini malah membawa teman-temannya. Dan ternyata pria kurus ini yang mengumpulkan orang-orang untuk menyerang toko-toko daging. Karena Pasutri ini sedang pura-pura jadi vegetarian, akhirnya terpaksa si Pasutri ini ikut-ikutan menyerang toko daging. Dan secara kebetulan ternyata toko yang diserang itu adalah toko daging punya si teman yang sombong itu. Tentu saja Vincent semakin semangat untuk menghancurkan toko itu, sekaligus balas dendam sama si temannya yang tukang pamer. Setelah itu Sophie makin kesal karena tujuan mereka mencari daging. Dan sampai saat ini mereka masih belum mendapatkan korban. Dan Pasutri ini malah menjadi bertengkar. Saat Sophie ditinggal sendiri, ia dihampiri oleh seorang pria tampan. Pria ini ternyata seorang vegetarian yang naksir sama Sophie. Sampai mengantarkan Sophie pulang. Melihat Sophie pulang membawa pria lain, otomatis Vincent emosi. Karena cemburu buta, kali ini tanpa ragu si Vincent langsung menghabisi pria itu. Dan itu memang rencana Sophie. Dia sengaja membuat suaminya ini cemburu supaya berani menghabisi orang. Dan setelah itu, daging si pria disiapkan untuk dijual mereka nanti. Di keesokan hari, Pasutri ini mendapatkan telepon dari teman yang sombong itu. Mereka menceritakan bahwa tokonya telah hancur. Tentu saja, Pasutri ini pura-pura tidak tahu. Namun di sini si teman sombong itu masih saja pamer, padahal tokonya sudah rusak. Dan mereka mengatakan tidak apa-apa, tokonya rusak karena hartanya masih banyak. Sungguh sangat sombong. Pasutri ini karena ingin mengalahkan temannya yang suka pamer itu, Vincent dan Sophie semakin menggebu-gebu bersemangat menjual daging manusia. Dan benar saja, daging manusia yang mereka jual semakin laris manis. Dan karena permintaan dan pelanggan semakin banyak, Pasutri ini mulai beraksi lagi. Bahkan sekarang mereka lebih berani menghabisi orang. Dan Vincent semakin lihai. Setiap hari pasti ada saja satu orang vegetarian yang menjadi korban. Dan sampai saat ini tidak ada yang mengetahui kalau yang dijual adalah daging manusia. Orang-orang masih mengira itu daging babi dari luar negeri. Toko daging mereka makin hari makin ramai karena semakin sukses. Kali ini Vincent dan Sophie mengajak temannya yang sombong itu makan siang bersama. Kali ini mereka bisa pamer usahanya yang ramai. Bahkan temannya yang sombong itu diminta untuk mencicipi daging yang mereka jual. Namun yang ada, orang-orang ini malah saling menyombongkan diri, bahkan sampai berkelahi. Dan si Vincent yang sudah terbiasa dan berubah menjadi pria psikopat langsung menggigit telinga temannya itu, bahkan sampai lepas. Dan hampir saja telinganya dimakan oleh si Vincent.
Tapi supaya tidak curiga dan ketahuan, akhirnya dimuntahkan. Dan di sini tetap saja Vincent dan Sophie masih berani mencari korban-korban lainnya untuk stok jualan daging mereka. Hingga suatu hari saat jalan-jalan mencari korban, Pasutri ini berpapasan dengan anaknya dan pacarnya. Si pacarnya ini membahas tentang jika akhir-akhir ini telah terjadi kejadian mencurigakan karena banyak orang vegetarian yang menghilang secara misterius. Dan ini sangatlah aneh sehingga polisi sedang menyelidiki hal itu. Dan di sini Vincent dan Sophie masih tidak takut akan hal tersebut. Malah mereka masih mencari korban lagi. Di malam hari si pak polisi yang sering langganan mampir ke toko mereka. Dan sialnya anjingnya Vincent sedang membawa potongan daging manusia. Untungnya Vincent berhasil membuat pak polisi itu pergi, jadinya tidak ketahuan dan aman. Akan tetapi setelah kejadian itu Vincent jadi mulai ketakutan. Ia takut semuanya ketahuan dan ia merasa sudah cukup dan tidak mau menjual daging manusia lagi. Namun si Sophie tidak setuju karena toko mereka ini sedang mendapatkan keuntungan yang banyak. Di keesokan harinya, Vincent ini sudah tidak mau menjual daging manusia, tapi si para pelanggan yang sudah antri maunya beli daging yang seperti biasanya dan mereka tidak mau daging yang lain. Karena tokonya kembali sepi, Sophie jadinya menyalahkan Vincent. Setelah itu Vincent menjadi galau dan dia pergi untuk menenangkan diri. Sedangkan Sophie yang masih di toko ternyata didatangi oleh si pria kurus vegetarian yang waktu itu. Pria itu marah karena baru tahu kalau Vincent dan Sophie itu pura-pura menjadi vegetarian. Ternyata aslinya mereka jualan daging. Sophie akhirnya mereka sandra di tempat penjagalan daging. Namun tak lama kemudian Vincent kembali pulang. Otomatis Vincent menyelamatkan sang istri. Meski Pasutri ini sempat terluka, akan tetapi mereka lebih lihai menghabisi orang. Akhirnya orang vegetarian itu berhasil dikalahkan. Dan yang namanya kejahatan pasti akan terbongkar. Akhirnya teman yang sombong ini melaporkan ke polisi untuk diselidiki karena kecurigaan akan usahanya mereka yang melesat sangat pesat. Akhirnya sedikit demi sedikit terkumpul bukti-bukti kalau mereka sudah menghabisi banyak orang dan menjual daging manusia. Dan sebagai hukuman untuk perbuatannya, Pasutri ini dijatuhkan hukuman di penjara seumur hidup. Mungkin di sini bisa dibayangkan perasaan orang-orang yang sudah membeli dan memakan daging yang dijual Vincent dan Sophie. Orang-orang itu pastinya terkejut jika itu adalah daging manusia. Dan film pun selesai.